wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok 1, 12 MIPA 5 akan melakukan praktikum sel volta dan sel elektrolisis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Excelia Yuning Tias, absen 11. Saya Cahya Muhammad Baraditya dari absen nomor 8. Saya Sabrina Senja Aulia, nomor absen 29. Saya Muhammad Mardika dari absen 19. Selamat menyaksikan teman-teman. Tujuan dari kita melakukan praktikum sel volta adalah satu, untuk mengetahui bagaimana sel volta dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik, dan yang kedua adalah untuk mengetahui muatan positif dan negatif pada rangkaian sel volta. Kemudian alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk percobaan sel volta antara lain bahan yaitu ada 4 buah lemon. Kemudian alat yang berupa gunting, lalu paku, lalu kabel buaya, lalu 4 buah keping koin 500-an kecil. Yang terakhir ada lampu sebesar 1 volt. Selanjutnya masuk ke dalam proses percobaan. Langkah pertama Yaitu siapkan beberapa bahan yaitu lemon. Kemudian kita bolongi lemon dengan sebanyak jumlah dari buah lemon tersebut yaitu 4. Kita bolongi terlebih dahulu. Setelah semuanya sudah dilubangi, tancapkan koin 500-an kecil ini kepada yang telah dibolongin tersebut. Setelah semua koin telah dimasukkan ke dalam lubang tersebut, kemudian langkah selanjutnya yaitu paku tancapkan di sebelah samping dari koin tersebut. Setelah semuanya sudah tertancapkan di buah lemon, langkah selanjutnya yaitu rangkai setiap buah lemon dengan kabel penjepit buaya. Di sini koin berfungsi sebagai kutub positif dan paku berfungsi sebagai kutub negatif. Sedangkan buah lemon sendiri sebagai sumber listrik. Jika sudah terangkai seperti ini, selanjutnya dipasangkan pada lampu. Di sini lampu dengan kawat yang lebih panjang dipasangkan pada kutub positif, sedangkan kawat yang lebih pendek dipasangkan pada kutub negatif. Di sini buah lemon berfungsi sebagai sumber energi listriknya dengan arah arus seperti ini. Kemudian berakhir di lampu. Ditunjukkan dengan lampu menyala. Nah teman-teman, dapat kita simpulkan dari percobaan sel volta ini, yaitu
paku dan logam ini berperan sebagai elektroda, di mana paku ini berada di kutub negatif yang berperan sebagai anoda, dan di sini uang logam ini berperan sebagai katoda yang ada di kutub positif. Nah, di tengah-tengah ini ada larutan elektrolit yang diperankan oleh buah lemon yang mengandung asam sitrat dengan nama kimia C6H8O7, sehingga dalam rangkaian ini itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah, arus listrik ini ditandai dengan menyalanya lampu LED. Nah, selanjutnya kita akan melihat percobaan yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Tujuan dari percobaan sel elektrolisis adalah yang pertama, memahami bagaimana sel elektrolisis dapat mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi kimia. Yang kedua, mampu menentukan muatan negatif katoda dan positif anoda elektroda. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktikum sel elektrolisis adalah 1. Statis and clamp. 2. Gelas ukur. 3. Plat tetes. 4. Gelas kimia beserta larutan CuSO4. Selanjutnya ada corong, lalu ada pipet tetes, selanjutnya kabel buaya, lalu elektroda berupa karbon sejumlah 2 batang. Lalu tabung U yang sudah diberi label katoda dan anoda. Lalu pinset, kertas lakmus warna merah dan biru, lalu pH indikator universal, dan yang terakhir kita membutuhkan baterai 9 volt. Baiklah, sekarang kita lanjut ke praktikum sel elektrolisis. Yang pertama kita lakukan adalah menguji keasaman larutan CuSO4. Langkahnya yaitu ambil beberapa tetes larutan dengan pipet, kemudian taruh di plat tetes. Selanjutnya, uji keasaman menggunakan kertas lakmus. Jangan lupa mengambilnya menggunakan pinset. Dapat kita lihat, kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru berubah warna menjadi warna merah. Disimpulkan bahwa larutan CuSO4 merupakan larutan asam. Selanjutnya, kita akan menguji pH larutan CuSO4. Langkah yang pertama adalah pasangkan pipa U ke dalam klem. Selanjutnya, masukkan larutan CuSO4 ke dalam pipa U menggunakan corong. Selanjutnya, uji larutan menggunakan pH indikator.
Celupkan pH indikator ke dalam larutan, lalu lihat perubahan yang terjadi. Dapat kita lihat pH larutan CuSO4 yaitu 3, yang berarti larutan CuSO4 merupakan larutan asam. Langkah selanjutnya yaitu pasangkan batang karbon atau batang elektroda menggunakan kabel dan jepit buaya. Lakukan pada batang karbon yang lain. Setelah terpasang, masukkan batang karbon ke dalam larutan. Kemudian untuk katoda, pasangkan pada sisi negatif. Dan untuk anoda, pasangkan di sisi positif. Tunggu sekitar 10 menit lalu kita lihat perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Oke, setelah kita tunggu sekitar 10 menit, dapat kita lihat di bagian anoda terdapat gelembung-gelembung oksigen. Dan di katoda terdapat endapan Cu. Selanjutnya kita akan menguji lagi keasaman dan pH larutan setelah diuji coba menggunakan baterai 9 volt. Uji pH menggunakan pH indikator, lalu celupkan pada larutan yang sudah terjadi reaksi. Tunggu beberapa saat. Lalu cocokkan dengan indikator. Dapat kita lihat pH indikator menunjukkan pH-nya yaitu di 2. Selanjutnya kita akan menguji keasaman larutan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Dapat dilihat bahwa kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah. Dari uji pH dan uji keasaman dapat kita simpulkan bahwa larutan CuSO4 merupakan larutan asam, jadi tidak terjadi perubahan dari sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Untuk percobaan kedua menggunakan larutan Ki, alat dan bahan yang perlu kita gunakan sama seperti ketika larutan CuSO4. Hanya saja di sini kita menggunakan larutan Ki. Pertama, kita akan uji keasaman dari larutan Ki. Gunakan pipet tetes, lalu letakkan pada plat tetes. Beberapa tetes.
kita gunakan kertas lakmus warna merah maupun kertas lakmus warna biru. Gunakan pinset. Lalu kita lihat perubahannya. Kertas lakmus merah tetap berwarna merah, menandakan bahwa dia bersifat netral. Lalu kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Dapat disimpulkan bahwa larutan Ki bersifat netral. Selanjutnya kita akan mengukur pH dari larutan Ki menggunakan indikator universal. Sebelumnya kita akan pasang tabung U pada statif and clamp. Pastikan statif and clamp sudah terpasang secara benar dan kencang agar tabung U tidak terlepas. Kita akan memasukkan larutan Ki pada tabung U menggunakan corok. Lalu kita akan ukur pH dari larutan Ki menggunakan pH indikator universal. Tunggu hingga beberapa saat. Lalu kita akan menyesuaikan warna yang terjadi pada indikatornya. Dapat dilihat bahwa pH indikator menunjukkan pH 7. Ini membuktikan bahwa larutan Ki benar bahwa dia merupakan larutan yang netral, bersifat netral. Selanjutnya kita akan melihat reaksi yang terjadi pada batang elektroda ketika dia dilekatkan pada baterai. Dengan cara pertama, lekatkan kabel buaya pada batang elektroda. Pastikan kutubnya berbeda ya teman-teman. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Lalu kita masukkan pada tabung U yang telah terisi larutan Ki. Setelah itu, pasangkan kabel buaya pada baterai. Katoda bersifat negatif, sedangkan anoda bersifat positif. Pasangkan pada baterai yang bersifat sama. Lalu kita tunggu hasil reaksinya selama 10 menit. Oke teman-teman, setelah kita tunggu selama 10 menit, ternyata terjadi reaksi pada larutan Ki. Di katoda yang bermuatan negatif terjadi gelembung oksigen. Ini karena K golongan 1A sebagai kation kalah dengan air sehingga airlah yang bereaksi, menghasilkan reaksi 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2OH-. Sedangkan pada anoda yang bermuatan positif, dia akan berubah warna menjadi kecoklatan. Ini karena I sebagai anion bukan sisa asam oksidasi. Selanjutnya kita akan mengukur pH dan keasaman larutan Ki setelah terjadinya reaksi elektrolisis. Angkat batang elektroda. Lalu kita celupkan pH indikator universal pada larutan Ki.
kita lihat perubahan warna yang terjadi pada pH indikator universal. Tunggu hingga beberapa saat, lalu kita akan menyocokkan pada indikator. Ternyata pH setelah terjadi reaksi elektrolisis tetap 7, sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah terjadinya reaksi elektrolisis pada larutan Ki, pH tetap 7 dan bersifat netral. Lalu kita juga akan menguji sifatnya menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kita menggunakan pinset untuk melihat sifat dari larutan Ki. Pinset digunakan untuk memudahkan mengambil kertas lakmus. Gunakan pipet tetes untuk mengambil larutan Ki setelah hasil reaksi elektrolisis. Teteskan beberapa tetes pada plat tetes. Lalu kita akan menggunakan kertas lakmus untuk melihat sifat dari larutan Ki setelah hasil reaksi elektrolisis. Kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Selanjutnya kita juga akan menggunakan kertas lakmus merah. Kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru yang ada sedikit warna merahnya. Menandakan bahwa hasil reaksi elektrolisis pada larutan Ki bersifat netral. Kesimpulan dari percobaan sel elektrolisis, yang pertama pada elektrolisis CuSO4, pada katoda terdapat endapan Cu berwarna coklat kemerahan dengan reaksi Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Sedangkan pada anoda muncul gelembung oksigen dengan reaksi 2H2O menjadi 4H plus 4E plus O2. Dikarenakan SO42- merupakan sisa asam oksi yang menyebabkan munculnya gelembung oksigen. Selanjutnya pada elektrolisis Ki, pada katoda K bereaksi dari 2H2O plus 2E menjadi H2 plus 2OH- sehingga pada larutan muncul gelembung hidrogen. Sedangkan pada anoda I berubah warna menjadi coklat kekuningan dengan reaksi 2-imin menjadi I2 plus 2E. Sekian praktikum dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.